Kunyit bubuk kuning cerah yang tersimpan di lemari bumbu Anda telah muncul sebagai obat alami yang banyak dibicarakan di kalangan orang dewasa yang lebih tua di Amerika. Mungkin Anda sudah mulai menambahkannya ke dalam smoothie pagi Anda secangkir teh atau bahkan oatmeal Anda. Ada alasan kuat untuk itu. Penelitian menunjukkan bahwa kunyit dapat membantu mengurangi peradangan meredakan ketidaknyamanan pada sendi, mendukung kesehatan jantung, dan berpotensi melindungi daya ingat Anda seiring bertambahnya usia. Namun, ada satu fakta yang kurang dikenal yang banyak orang tidak sadari. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan memasukkan kunyit ke dalam rutinitas, Anda ada 3 jenis makanan tertentu yang sebaiknya benar-benar Anda hindari untuk dikombinasikan dengannya. Makanan-makanan ini bukanlah sesuatu yang langka atau eksotis. Ini adalah bahan pokok umum yang dapat Anda temukan di hampir setiap dapur di Amerika. Temukan makanan sehari-hari yang mungkin Anda konsumsi yang dapat menyebabkan dampak tak terduga ketika dikombinasikan dengan kunyit. Menggabungkan kunyit dengan makanan yang tidak cocok dapat mengurangi khasiat penyembuhannya, melemahkan efeknya, atau bahkan mengubahnya menjadi sumber ketidaknyamanan pencernaan dan peradangan. Suplemen yang Anda andalkan untuk kesehatan Anda justru bisa bekerja melawan Anda. Dalam video ini, saya akan memandu Anda melalui 3 makanan yang harus Anda hindari untuk dipasangkan dengan kunyit dan mengungkap alasan mengapa makanan tersebut dapat menimbulkan risiko. Selanjutnya, saya akan mengungkap 3 kombinasi makanan yang meningkatkan manfaat kunyit dan secara signifikan meningkatkan efektivitasnya bagi tubuh Anda. Ambil minuman hangat favorit Anda, duduklah dengan nyaman, dan mari kita nikmati ini bersama. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki pemahaman yang jelas tentang cara menggunakan kunyit secara efektif, memastikan tubuh Anda mendapatkan semua manfaat yang memang layak diterimanya. Apa yang menyebabkan meningkatnya popularitas kunyit di kalangan orang Amerika yang lebih tua? Seiring bertambahnya usia, semakin banyak individu yang mulai lebih fokus pada kesejahteraan mereka. Sendi kita mengalami kekakuan yang meningkat. Kesehatan pencernaan kita tidak lagi seperti dulu. Umumnya terlihat peningkatan peradangan, keterlambatan pemulihan setelah aktivitas fisik. Dan terkadang, ingatan kita mungkin tidak setajam sebelumnya. Penuaan membawa perubahan alami, namun perubahan tersebut dapat secara signifikan memengaruhi perasaan kita sehari-hari. Itulah sebabnya semakin banyak orang dewasa yang lebih tua di seluruh Amerika merangkul pengobatan alami, solusi tradisional yang berasal dari alam dan telah mendukung kesejahteraan selama beberapa generasi sekaligus menghindari penggunaan bahan kimia keras. Kunyit menonjol sebagai salah satu pengobatan alami yang paling diminati dalam lanskap kesehatan saat ini. Kemungkinan besar Anda pernah mendengar seseorang membicarakan kunyit akhir-akhir ini. Mungkin tetangga Anda, dokter Anda, atau anggota keluarga. Mungkin Anda melihatnya di rak toko kelontong tersimpan dalam bentuk kapsul di apotek atau dicampurkan ke dalam minuman kesehatan dan golden milk. Kunyit sering dirayakan sebagai rempah yang luar biasa dan memang pantas demikian. Kunyit mengandung senyawa kuat yang dikenal sebagai kurkumin. Warna kuning cerah kunyit berasal dari kurkumin, senyawa yang terkenal karena sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Produk ini dirancang untuk menenangkan peradangan sendi, mendukung kesehatan jantung, meningkatkan pencernaan, dan melindungi otak dari dampak penuaan. Kunyit digunakan dalam berbagai cara yang menarik. Banyak orang mencampurnya ke dalam air hangat dengan sedikit madu setiap pagi. Ada yang menambahkannya ke smoothie, mengaduknya ke dalam sup, atau memilihnya dalam bentuk suplemen. Ini sederhana, alami, dan mudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari Anda. Namun, ada satu hal yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Agar kunyit efektif, tubuh Anda harus menyerapnya dengan baik. Sayangnya, kurkumin, komponen aktifnya, tidak mudah diserap dengan sendirinya. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi yang tidak tepat, tubuh Anda mungkin hanya menyerap sejumlah kecil kurkumin yang Anda konsumsi. Bahkan, jika Anda memasukkan kunyit ke dalam rutinitas harian Anda mungkin tidak mendapatkan semua manfaat yang ditawarkannya.
Penting untuk dicatat bahwa beberapa makanan dapat menghambat kemampuan tubuh Anda untuk menyerap kurkumin ketika dikonsumsi bersamaan dengan kunyit. Makanan tertentu dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, terutama pada orang dewasa yang lebih tua, yang seringkali memiliki pencernaan lebih sensitif, atau masalah kesehatan lain yang perlu dipertimbangkan. Sebelum Anda mengambil suplemen kunyit berikutnya atau mencampurkan bubuk emas itu ke dalam teh, Anda sangat penting untuk memahami apa yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengannya. Selanjutnya, saya akan memandu Anda melalui 3 makanan paling umum di hampir setiap dapur Amerika yang sebaiknya Anda hindari untuk dikombinasikan dengan kunyit. Kombinasi ini mungkin menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat, dan memahaminya dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda. Pertama, produk susu olahan. Apa yang membuatnya menghalangi kekuatan kunyit? Mari kita mulai dengan bahan pokok yang ada di hampir setiap dapur Amerika. Produk susu. Secara khusus, kita berbicara tentang produk susu olahan, seperti irisan keju, America Creamer, bubuk yogurt rasa manis, dan keju parut kemasan. Produk-produk ini menawarkan kenyamanan dan rasa lezat, menjadikannya sempurna untuk hidangan sarapan atau camilan. Sepotong keju yang lezat sangat cocok dipadukan dengan telur. Sedikit creamer mengubah kopi menjadi kenikmatan yang lembut, dan yogurt buah menjadi camilan yang menyegarkan. Namun, terkait kunyit, makanan-makanan ini bisa lebih merugikan daripada bermanfaat. Produk susu olahan sering mengandung berbagai bahan tambahan pengawet perisa buatan penstabil dan, dalam beberapa kasus, gula tambahan. Bahan-bahan ini dapat menyulitkan pencernaan, terutama bagi orang dewasa yang lebih tua, yang mungkin sudah berjuang dengan lambung sensitif refluks asam atau metabolisme yang melambat. Ketika tubuh Anda kesulitan mencerna makanan tubuh, juga akan kesulitan menyerap nutrisi yang menyertainya seperti kurkumin senyawa aktif dalam kunyit. Namun masih ada hal lain yang perlu diketahui. Penelitian menunjukkan bahwa protein tertentu yang ditemukan dalam produk susu dapat mengikat kurkumin, sehingga menghambat kemampuan tubuh Anda untuk menyerapnya sepenuhnya. Bahkan, jika Anda memasukkan kunyit ke dalam rutinitas harian, manfaatnya dapat terhambat oleh makanan yang Anda padukan dengannya. Pertimbangkan ini. Menambahkan kunyit ke telur orak-arik Anda bersama keju olahan mungkin tampak sebagai pilihan yang bergizi, namun keju tersebut bisa menghalangi tubuh Anda untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi yang penting. Latte kunyit yang dibuat dengan creamer bubuk atau susu manis olahan mengikuti prinsip yang sama. Jika Anda menyukai tekstur lembut atau minuman kunyit yang hangat, Anda beruntung. Ada alternatif luar biasa yang tersedia untuk Anda. Pertimbangkan untuk mencoba susu almond tanpa pemanis, susu owat, atau bahkan susu kelapa. Pilihan nabati ini lebih lembut bagi sistem pencernaan, mengurangi peradangan, dan memungkinkan kunyit bekerja secara optimal. Mereka menyatu dengan mulus ke dalam minuman, dan sup meningkatkan rasa, tanpa menambahkan bahan tersembunyi yang dapat menghambat penyerapan. Poin utama yang perlu diingat sangatlah sederhana. Saat memasukkan kunyit ke dalam rutinitas kesehatan Anda, sebaiknya hindari produk susu olahan sebisa mungkin. Sendi Anda, pencernaan Anda, dan kesehatan Anda secara keseluruhan akan berterima kasih. Kedua makanan yang kaya cuka. Dampak bahan asam terhadap manfaat kunyit. Hindari mengombinasikan kunyit dengan makanan yang kaya akan cuka. Ini termasuk makanan dan bumbu dengan tingkat keasaman tinggi. Saus salad botolan asar, saus tomat mustard, dan hidangan yang menggunakan cuka putih atau cuka sari apel. Makanan-makanan ini adalah bahan pokok di rumah tangga Amerika. Sandwich kalkun, klasik dengan acar renyah, salad hijau segar yang disiram vinaigrette asam, atau seporsi coleslaw lezat langsung dari deli. Mereka tampak tidak berbahaya, namun disitulah tantangannya. Kunyit adalah senyawa yang lembut untuk penyerapan optimal oleh tubuh. Kurkumin bahan aktifnya membutuhkan lingkungan yang stabil. Menggabungkannya dengan makanan yang sangat asam
seperti cuka, dapat menyebabkan ketidakstabilan. Ini berarti kurkumin bisa terurai sebelum tubuh Anda memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya secara efektif. Bagi individu dengan lambung sensitif atau reflux asam, memadukan kunyit dengan makanan asam dapat menyebabkan masalah pencernaan, termasuk rasa tidak nyaman kembung atau mulas. Banyak orang menambahkan kunyit ke dalam saus salad, mereka percaya bahwa itu adalah pilihan yang sehat. Memang benar secara teori. Namun, jika saus tersebut syarat dengan cuka atau jus jeruk, hal itu justru dapat lebih merugikan daripada bermanfaat. Meskipun Anda mungkin tidak melihat perubahan secara langsung, seiring waktu hal ini dapat membatasi manfaat yang Anda peroleh dari kunyit. Alternatif apa yang Anda miliki? Perubahan kecil dapat menghasilkan hasil yang besar. Mengapa memilih vinaigrette kemasan atau saus berat? Tingkatkan salad Anda dengan membuat sendiri menggunakan minyak zaitun, ekstra virgin berkualitas, sedikit perasan, lemon segar, dan sejumput lada hitam. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga meningkatkan penyerapan kunyit. Berkat lemak sehat dalam minyak zaitun dan sifat lada yang meningkatkan penyerapan. Jika Anda menyukai acar atau bumbu asam, pertimbangkan untuk menikmatinya di waktu lain dalam sehari terpisah dari konsumsi kunyit Anda. Memberi jarak antara makanan asam dan kunyit dapat membantu menjaga manfaatnya bagi tubuh Anda. Singkatnya, makanan asam bukanlah musuh. Semuanya tergantung kapan dan bagaimana Anda menikmatinya. Untuk memaksimalkan manfaat kunyit hindari, memadukannya langsung dengan makanan berbasis cuka, terutama dalam satu waktu makan yang sama. Ketiga, sereal manis dan produk panggang. Musuh tersembunyi kurkumin. Mari kita bahas topi yang membangkitkan kehangatan, keakraban, dan sedikit nostalgia. Sereal manis dan produk panggang yang menggoda. Dari semangkuk Frosted Flakes untuk memulai pagi Anda, hingga muffin blueberry lezat dari kedai kopi favorit Anda, atau sepotong roti pisang yang menenangkan di sore hari. Kenikmatan ini terjalin dalam ritual harian banyak orang. Memang kunyit juga semakin populer dalam kreasi kuliner ini. Mungkin Anda pernah melihat muffin kunyit, pancake kunyit, atau granola bar yang mengklaim manfaat kesehatannya. Namun, jika makanan tersebut syarat dengan gula rafinasi, Anda bisa saja meniadakan semua manfaat kesehatan kunyit tanpa menyadarinya. Izinkan saya menjelaskan. Gula dapat memicu peradangan yang signifikan dalam tubuh. Gula dengan cepat meningkatkan kadar gula darah, membebani metabolisme Anda, dan berkontribusi pada perkembangan masalah kronis seperti penyakit jantung radang sendi dan penurunan kognitif. Sebaliknya, kunyit memiliki sifat antiinflamasi. Tujuannya adalah mengurangi pembengkakan dalam tubuh, melindungi sel dari kerusakan, dan menenangkan sistem kekebalan tubuh Anda. Ketika Anda mengombinasikan kunyit dengan sereal manis kue atau pastry, terjadi benturan. Tubuh Anda terjebak dalam tarik-menarik dengan kunyit yang berusaha menenangkan peradangan sementara gula justru meningkatkannya. Hasilnya kunyit kehilangan kekuatannya. Selain itu, makanan tinggi gula dapat menyebabkan peningkatan insulin, menghambat pencernaan, dan mengganggu penyerapan nutrisi. Kurkumin termasuk di dalamnya. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang memantau gula darah menghadapi nyeri sendi atau berupaya meningkatkan kesehatan otak, kombinasi ini dapat menjadi tantangan serius. Namun itu tidak berarti Anda harus menghindari makanan kenyamanan favorit Anda. Ini semua tentang membuat pilihan yang lebih cerdas. Pertimbangkan untuk menambahkan kunyit ke dalam oatmeal tanpa pemanis. Memadukannya dengan roti gandum utuh yang diolesi mentega almond atau mencampurnya ke dalam smoothie dengan buah-buahan seperti blueberry atau pisang. Jika Anda menginginkan sedikit rasa manis, pilihlah sedikit madu mentah atau sirup maple. Sedikit saja sudah cukup. Pilihan-pilihan ini lebih alami, kurang diproses, dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang sama. Poin utama yang perlu diingat adalah ini. Saat menggunakan kunyit untuk melawan peradangan, penting untuk menghindari memadukannya dengan makanan yang secara bersamaan dapat memicu peradangan.
Ini mencakup sebagian besar sereal, kemasan makanan panggang komersial, dan produk apapun yang mengandung gula putih atau sirup jagung. Sedikit kesadaran dapat memberikan dampak yang besar. 3 makanan yang meningkatkan kekuatan kunyit. Setelah membahas makanan yang harus dihindari dengan kunyit, mari kita alihkan perhatian kita ke sesuatu yang lebih menggembirakan. Membuka potensi penuh kunyit untuk kesejahteraan Anda. Yang menggembirakan, kekuatan kunyit dapat ditingkatkan secara signifikan ketika dipadukan dengan makanan yang tepat. Tidak perlu suplemen mewah atau bubuk mahal. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa bahan sederhana yang kemungkinan besar sudah Anda miliki. Ketiga makanan ini tidak hanya aman untuk dipadukan dengan kunyit. Mereka meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk menyerap kurkumin, memaksimalkan manfaat kesehatannya. Baik Anda menggunakan kunyit untuk nyeri sendi, pencernaan, dukungan otak, atau kesehatan jantung. Kombinasi ini benar-benar dapat meningkatkan pengalaman Anda. Temukan kekuatan dari 3 penguat kunyit ini dan pelajari cara mudah memasukkannya ke dalam rutinitas harian Anda. Pertama, lada hitam peningkat penyerapan terbaik. Makanan utama dan mungkin yang paling penting untuk dipadukan dengan kunyit adalah sesuatu yang kemungkinan besar Anda gunakan setiap hari. Lada hitam. Lada hitam diperkaya dengan senyawa alami yang dikenal sebagai piperin. Penelitian menunjukkan bahwa piperin dapat meningkatkan penyerapan kurkumin komponen utama dalam kunyit hingga 2000%. Yaitu benar, 2000%. Tanpa piperin tubuh, Anda hanya menyerap sejumlah kecil kurkumin. Hanya dengan sedikit lada hitam, tingkat penyerapan dapat meningkat secara dramatis. Mengapa ini penting terutama bagi orang dewasa yang lebih tua? Seiring bertambahnya usia tubuh kita, secara bertahap kehilangan kemampuan untuk memproses dan menyerap nutrisi secara efektif. Apa yang Anda makan itu penting, tetapi bagaimana tubuh Anda memanfaatkannya jauh lebih penting. Ketika Anda memadukan kunyit dengan lada hitam, Anda meningkatkan pencernaan dan memberdayakan tubuh Anda untuk menggunakan kunyit secara lebih efektif di tempat yang paling membutuhkannya. Sendi Anda, pikiran Anda, sistem pertahanan tubuh Anda. Tidak perlu berlebihan. Cukup sejumput lada hitam yang baru digiling sudah memadai. Aduk ke dalam teh kunyit yang menenangkan. Campurkan ke dalam telur orak-arik yang lembut atau tingkatkan sup dan semur Anda dengan sentuhan kunyit. Meskipun mungkin tidak memberikan rasa yang kuat, manfaat nutrisinya sangat signifikan. Perhatikan ilustrasi sederhana ini. Campurkan 1/4 sendok teh kunyit dengan secangkir susu almond hangat. Lalu, tingkatkan rasanya dengan sejumput lada hitam. Aduk hingga merata dan nikmati di pagi hari. Ubah rutinitas sederhana ini menjadi kebiasaan harian yang membantu mengurangi peradangan, meningkatkan kejernihan otak, dan menjaga kenyamanan sendi. Selain itu, biasakan memilih lada hitam yang baru digiling daripada versi yang sudah digiling dalam botol. Biji lada segar mengandung kadar piperin aktif yang lebih tinggi, memastikan penyerapan yang lebih baik. Pastikan untuk memeriksa label jika Anda saat ini menggunakan suplemen kunyit. Semakin banyak suplemen premium kini menyertakan piperin, sering diberi label sebagai bioperin yang pada dasarnya adalah versi murni dari ekstrak lada hitam. Jika tidak disertakan, Anda mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari kurkumin yang Anda beli. Ingatlah, kunyit dan lada hitam lebih dari sekadar kombinasi rasa yang lezat. Mereka membentuk pasangan yang sangat kuat untuk kesehatan Anda. Selalu sertakan sedikit lada hitam setiap kali Anda menggunakan kunyit dalam masakan Anda. Langkah kecil dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Kedua, lemak sehat meningkatkan ketersediaan hayati kurkumin. Lemak sehat adalah pasangan kuat kedua bagi kunyit. Kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, bersifat larut dalam lemak, yang berarti ia larut dalam lemak, bukan dalam air. Penting untuk dicatat bahwa mengonsumsi kunyit tanpa lemak dapat menyebabkan sebagian besar kandungannya terbuang begitu saja dari sistem Anda, sehingga manfaatnya terlewatkan. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang menghadapi peradangan atau kekakuan sendi. Pastikan setiap takaran kunyit memberikan potensi penuhnya. Mengombinasikannya dengan lemak yang tepat dapat meningkatkan penyerapan kurkumin
ke dalam aliran darah Anda, memastikan ia mencapai tujuan yang dimaksudkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan lemak sehat? Pertimbangkan untuk memasukkan makanan seperti minyak zaitun, extra virgin alpukat, mentega kacang, biji chia, biji rami, dan ikan berlemak, seperti salmon ke dalam pola makan Anda. Lemak-lemak ini tidak hanya kaya tetapi juga bermanfaat mendukung kesehatan jantung, fungsi otak, dan metabolisme yang seimbang, sekaligus menghindari bahaya yang terkait dengan lemak olahan atau lemak jenuh. Temukan cara terbaik untuk menggunakannya. Saat menyiapkan sup atau semur dengan kunyit, tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun menjelang akhir proses memasak untuk rasa yang lebih kaya. Untuk smoothie yang lezat, pertimbangkan menambahkan beberapa irisan alpukat atau sesendok mentega almond bersama kunyit Anda. Apakah Anda sedang menyiapkan sayuran panggang yang lezat? Tingkatkan hidangan Anda dengan menaburkan kunyit dan menyiramkan minyak zaitun sebelum dipanggang. Jika Anda suka memulai hari dengan telur, coba memasaknya dengan sedikit minyak zaitun atau minyak alpukat. Lalu, tambahkan taburan kunyit dan lada untuk cita rasa tambahan. Tujuannya bukan untuk meningkatkan asupan lemak, melainkan untuk memasukkan jenis lemak yang tepat bersama kunyit. Lemak-lemak ini membantu mengangkut kurkumin melalui sistem pencernaan Anda dan masuk ke aliran darah, memungkinkannya melawan peradangan secara efektif, meningkatkan daya ingat, dan mendukung mobilitas sendi yang lebih baik. Ingatlah untuk menghindari memadukan kunyit dengan lemak olahan atau tidak sehat, seperti margarin shortening atau minyak yang digunakan untuk menggoreng dalam. Lemak-lemak ini dapat meningkatkan peradangan dan meniadakan manfaat kunyit. Pilih sumber lemak alami yang sederhana. Anggap lemak sehat sebagai kendaraan penting untuk mengantarkan manfaat kunyit. Tanpanya, kunyit akan kesulitan menjangkau area tubuh Anda yang benar-benar membutuhkan manfaatnya. Ketika dipadukan dengan lemak yang tepat, kurkumin menjadi jauh lebih efektif dan Anda benar-benar akan merasakan perbedaannya. Ketiga, madu mentah, sekutu antiinflamasi alami Anda. Bahan ketiga yang meningkatkan kekuatan kunyit adalah camilan lezat dan sepenuhnya alami madu mentah. Madu mentah tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menawarkan manfaat penyembuhan tersendiri. Madu mentah mengandung berbagai antioksidan sifat antiinflamasi dan sejumlah kecil enzim alami yang mendukung pencernaan dan memperkuat kekebalan tubuh. Ketika dipadukan dengan kunyit, madu mentah memberikan 2 efek luar biasa. Pertama, ia meningkatkan rasa kunyit, terutama dalam minuman atau teh. Kedua, ia memperkuat respons antiinflamasi, membantu meredakan sakit tenggorokan, menenangkan peradangan usus, dan mendukung kesehatan sistem kekebalan tubuh. Namun, poin pentingnya adalah harus madu mentah, bukan madu yang dijual dalam botol plastik berbentuk beruang di toko kelontong. Sebagian besar madu yang tersedia di pasaran mengalami pemrosesan berlebihan, dipanaskan pada suhu tinggi, dan kehilangan nutrisi berharganya. Sebaliknya, madu mentah memiliki tampilan agak keruh, tekstur yang lebih kental, dan mempertahankan serbuk sari, alami enzim, serta nutrisinya. Temukan cara sederhana untuk memasukkan kunyit ke dalam rutinitas Anda. Campurkan setengah sendok teh kunyit dengan 1 sendok teh madu mentah dalam air hangat. Aduk dan nikmati perlahan. Tingkatkan teh herbal Anda dengan tambahan madu mentah dan kunyit untuk minuman malam yang menenangkan. Mulailah hari Anda dengan tonik detox pagi yang lembut dengan mencampurkan kunyit madu dan lemon ke dalam air panas. Campurkan kunyit dan madu hingga membentuk pasta. Lalu nikmati 1 sendok kecil setiap hari. Sering disebut sebagai golden spoon kombinasi kuat, ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berjuang dengan alergi musiman, masalah sinus, atau ketidaknyamanan tenggorokan. Madu memberikan rasa manis yang menyenangkan, membuat kunyit lebih mudah dinikmati tanpa perlu gula atau sirup yang dapat memicu peradangan. Sekadar pengingat singkat, jika Anda menderita diabetes atau sedang memantau kadar gula darah, sebaiknya nikmati madu mentah dalam jumlah sedang. Meskipun berasal dari alam, madu tetap mengandung gula. Dalam jumlah moderat sekitar 1 sendok teh per hari, umumnya aman dan bermanfaat bagi sebagian besar orang.
Jika Anda mencari peningkatan alami yang lembut untuk rutinitas kunyit, Anda pertimbangkan untuk menambahkan madu mentah. Ini adalah pilihan yang cerdas dan lezat. Madu meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk menyerap nutrisi penting dan memberikan kontribusi positif bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Saat kita mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda bukan hanya karena menonton, tetapi karena meluangkan waktu untuk memprioritaskan kesehatan Anda. Mudah sekali untuk melupakan hal itu ketika hidup menjadi sibuk. Hari ini Anda memilih untuk belajar merenung dan bertumbuh, dan itu sangat berarti. Kita telah membahas kunyit secara mendalam. Bukan hanya apa itu, tetapi juga bagaimana cara kerjanya manfaatnya, dan bagaimana ia dapat menyatu dengan mulus ke dalam rutinitas kesehatan harian Anda. Kita telah menemukan 3 makanan umum yang dapat menghambat manfaatnya. Kita juga membahas 3 bahan alami, lada hitam, lemak sehat, dan madu mentah yang dapat melepaskan kekuatan penuh kunyit. Sangat wajar jika terkadang merasa kewalahan. Tak terhitung banyaknya tips peringatan dan pendapat yang membanjiri tentang apa yang baik dan tidak baik untuk kesehatan Anda. Mari kita jujur. Itu bisa sederhana. Kesehatan bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kemajuan. Mengambil langkah-langkah kecil yang disengaja setiap hari yang membawa Anda ke arah yang benar. Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Mungkin besok pagi Anda akan mencampurkan sedikit kunyit dan lada hitam ke dalam teh Anda. Pertimbangkan untuk beralih dari krimer olahan ke susu almond minggu depan. Pertimbangkan untuk mengambil sesendok kunyit dan madu untuk meredakan sendi yang kaku. Setiap keputusan kecil berkontribusi pada gambaran yang lebih besar. Seiring waktu tindakan-tindakan ini berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini memengaruhi perasaan kita baik secara fisik maupun emosional. Merawat tubuh kita memberdayakan kita untuk merasa lebih terkendali. Kita merasakan ketenangan. Kita merasa berdaya. Tidak peduli usia Anda, baik 60 atau 90, Anda benar-benar pantas mendapatkan perasaan kekuatan dan harga diri itu. Ini adalah sesuatu yang sering saya katakan. Penuaan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Ini tentang penyempurnaan. Wawasan Anda sangat berharga. Pengalaman Anda berbicara dengan lantang. Manfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan kebijaksanaan Anda dan merangkul kehidupan yang penuh kesadaran membuat pilihan yang memelihara tubuh pikiran dan jiwa Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk membagikannya kepada orang lain. Teruskan kepada teman saudara tetangga atau siapapun yang istimewa dalam hidup Anda. Satu pesan memiliki kekuatan untuk mengubah hari seseorang, atau bahkan memengaruhi kesejahteraannya dengan cara yang mendalam. Jika Anda ingin melanjutkan perjalanan belajar Anda bersama kami siap mendukung Anda. Setiap minggu di Elders Insight, kami menyajikan panduan yang penuh perhatian menenangkan dan dapat diterapkan untuk mendukung penuaan yang sehat. Satu percakapan pada satu waktu. Sampai kita bertemu lagi, prioritaskan kesejahteraan Anda. Nilai Anda tidak dapat disangkal. Anda selalu seperti itu.